Halo semuanya, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Naomi Erika dengan NIM akhiran 018 dari kelas 3D4. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah sistem terdistribusi. Di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana mengoptimalkan komputasi berat seperti perkalian matrik berskala besar dengan cara membagi beban kerjanya ke beberapa komputer virtual secara paralel menggunakan MPI, Message Passing Interface, dan Docker Multinode. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana arsitektur master worker bekerja memotong data, membagikannya lewat jaringan virtual, hingga melihat apakah penambahan proses benar-benar bisa mempercepat waktu eksekusi. Yuk kita langsung bedah infrastruktur dan kodenya. Nah, ini yang pertama ada Docker file. Jadi file ini tuh untuk mendefinisikan sistem operasi yang akan kita gunakan. Kayak di sini ada kita memakai Ubuntu versi 22.04. Lalu ada build essential, yaitu menginstal compiler C. Lalu di sini ada MPI-ch, library utama MPI yang akan kita gunakan. Lalu ada OpenSSH sama OpenSSH server sama OpenSSH client untuk menginstal protokol SSH. Jadi ini tuh digunakan untuk mengirimkan perintah dan bertukar data ke komputer worker secara jarak jauh atau remote. Lalu di sini ada authorization key sama SSH config. Jadi ini tuh untuk membuat kunci keamanan otomatis SSH key agar node master bisa masuk dan memerintah node worker tanpa perlu mengetik password manual setiap kali program MPI dijalankan. Selanjutnya ada file docker compose.yml. Nah, file ini tuh bertugas menyalakan dan mengatur hubungan antar node sekaligus. Jadi di sini ada membuat empat kontainer. Yang satu ada master dan 3 worker. 2, 3. Lalu di sini ada volume. Volume ini itu biar mensinkronisasi folder yang ada di lokal di laptop asli sama folder /app yang ada di dalam Docker. Jadi pengubahan kode di laptop bakal langsung terubah juga di file Docker. Selanjutnya ada network MPI net nih. Sama IPv4 address. Jadi ini tuh dipakai buat membuat jaringan virtual bertipe bridge nih. Seperti router gaib. Jaringan ini memberikan IP statis yang unik untuk setiap node. Master di sini IP master tuh 10.5.0.5 dan workernya dengan akhiran .6 sampai .8. Selanjutnya ada file host. Ini tuh berisikan IP statis masing-masing worker dan master. Ini IP master dan ketiga IP worker. Nah, selanjutnya ada file run.sh. Jadi ini tuh sebuah shell script yang bertugas mengotomatiskan seluruh proses di terminal. Jadi kita masuk ke kontainer master, mengompilasi kode program C menggunakan MPI CC, lalu mengeksekusi program secara berurutan untuk ordo matriks 300, 600, 1200, dan 1800 menggunakan 3 node. Nah, kita lanjut nih ke file selanjutnya, logika source code utama. Ini yang pertama ada inisialisasi library yang akan digunakan.
Lalu selanjutnya ada input, handle input, mengambil ukuran matriks dari user dengan menggunakan timestamp agar angka di dalam matriks acak dan tidak kembar antara matriks A dan matriks B. Selanjutnya di sini ada rank buat absen master sama worker. Master tuh pasti 0 dan worker tuh mulai dari 1 dan seterusnya. Selanjutnya ada size. Ini total jumlah proses yang dijalankan. Contoh 3 atau 4. Lalu ada variabel n dengan default nilainya 500. Jadi ukuran default matriksnya 500 kali 500 jika user tidak menginputkan ukuran matriksnya. Ini fungsi untuk mengambil inputan user. Lalu selanjutnya ada MPI init. Ini tuh mengaktifkan mesin paralel MPI. Dan ada MPI comRank dan comSize mengambil nomor absen dan mengambil total semua proses yang diikut sertakan. Selanjutnya ada validasi krusial. Jadi di sini tuh fungsi MPI sketcher tuh bersifat kaku, jadi harus adil. Oleh karena itu, ukuran matriks harus habis dibagi jumlah proses. Jika kita misalnya punya 500 baris matriks dan kita punya 3 worker, komputer jadi tidak bisa membagi 500 dibagi 3 dengan bulat kan, hasilnya bulat. Jadi daripada ada komputer yang dapat beban lebih banyak atau memori programnya crash karena salah hitung indeks, programnya memilih untuk berhenti demi keamanan. Nah, di sini tuh ada pembagian tiap-tiap proses. Nah, di sini tuh ada tugas khusus ada tugas khusus master dengan rank 0 nih. Jadi matriks A dan matriks B yang utuh itu belum ada angkanya awalnya. Jadi khusus komputer master dia bertugas menyiapkan memori besar dengan fungsi malloc nih. Lalu memanggil fungsi initials matrix untuk mengisi matriks A dan matriks B dengan angka random. Master mengisi matriks A dan matriks B dengan angka random. Terus, master juga bertugas menyalakan stopwatch MPI wait time di bagian ini. Jadi worker tidak perlu melakukan ini karena mereka hanya menunggu pembagian tugas dari master. Selanjutnya ini ada proses ketiga, distribusi data. MPI bcache yang khususnya fungsi MPI bcache sama MPI sketcher. Nah, MPI bcache atau broadcast, jadi master membagikan matriks B secara utuh ke semua worker. Kenapa utuh? Karena untuk menghitung perkalian matriks, setiap baris membutuhkan seluruh kolom dari matriks B. Selanjutnya ada MPI sketcher atau sebar. Master memotong-motong matriks A per baris. Jika ada 300 baris dan 3 proses, master menyebarkan baris 1 sampai 100 ke dirinya sendiri, ke master. Lalu baris 101 sampai 200 ke worker 1 dan baris 201 sampai 300 ke worker 2. Nah, ini nih lanjut ke proses yang keempat, inti komputasi paralel. Di tahap ini, semua komputer, master dan worker bekerja secara bersamaan paralel di detiknya masing-masing. Mereka mengalihkan
potongan baris matriks A yang mereka pegang dengan matriks B yang utuh yang tadi diterima saat broadcast, hasil perkaliannya dicatat di memori lokal masing-masing bernama lokal C. Looping baris potongan lokal, looping kolom B, looping perkalian titik, lalu disimpan di lokal C masing-masing. Nah, terakhir ini ada pengumpulan hasil. Ini fungsi MPI getter itu semua worker menyerahkan hasil perhitungannya yang ada di lokasi tadi ke master. Master kemudian menyatukan seluruh potongan itu kembali menjadi matriks C yang utuh. Terakhir, master mematikan stopwatch menghitung trace atau penjumlahan diagonal matriks untuk memastikan hasilnya tidak salah hitung atau cacat. Dan menutup program dengan MPI finalize. Oke, segitu aja penjelasan source code-nya. Kita langsung buka Docker aja ya. Oh iya, tadi lupa disampaikan. Jadi saat master mematikan stopwatch ini, memberhentikan MPI W time. Jadi master itu bertugas mencatat waktu akhir dengan MPI time ini, menghitung total durasi eksekusi dan menghitung nilai trace, penjumlahan nilai diagonal utama matriks hasil sebagai bentuk checksum atau validasi untuk memastikan perhitungan matematikanya benar. Nah, selanjutnya kita buka Docker dulu aja ya. Docker. Lanjut. Kita buka Ubuntu-nya. Kita masuk ke directory Twister pertemuan 13. Di sini ada Docker file tadi yang isinya sistem operasi, compiler, MPI, client server, lalu ada Docker Compose YAML, isinya tadi itu worker, IP statusnya, master dengan IP statusnya, lalu ada host, isinya IP status, ini matriks MPI yang telah dijalankan, lalu di sini ada matriks MPI.c, source code utama kita, dan run sh, shell script kita. Kita mulai dengan compose up ya. Jadi kita menyalakan semua kontainer, master dan worker di background. Nah, udah beres nih. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya status kontainer yang udah siap. Bisa dilihat di sini ada 1 master dan 3 worker dengan status up atau sudah berjalan. Selanjutnya kita akan masuk ke kontainer master. Karena semua kendali sistem
terdistribusi ini dipegang oleh master, jadi kita harus masuk ke dalam terminal MPI master. Setelah menjalankan perintah ini, terminal kita akan berubah nih. Ada di slice app. Jadi kita udah di dalam sistem operasi Ubuntu virtual milik master. Kita udah di dalam app. Coba kita lihat isinya. File kita tadi ya. Kita kompilasi code dulu ya. Matrix. Oh, kurang. Nah, itu. Setelah itu kita jalankan pertama-tama dengan 3 proses dulu ya. 3 proses. Dengan ordo matrix kita gunakan 300. Master selesai, waktu eksekusi 0,039972 detik. Kita coba 900. 800. Error. M800 harus habis dibagi jumlah proses. Ini dapat kita lihat contoh errornya. Karena kita menggunakan MPI Sketcher tadi yang agak kaku, jadi dia menolak untuk melanjutkan proses jika jumlah ordo matrix itu tidak bisa dibagi ke 3 proses. Coba langsung 1800. Dimana ini ordo matrix terbesar. Oke, udah selesai nih. Kita lihat perkalian matriks 300 kali 300 menggunakan 3 proses paralel. Hasilnya master berhasil mengeksekusi dengan waktu yang cukup cepat ya, 0,039972 detik. Dengan nilai trace matrix sebesar 1.820 sekian. Pada matriks kecil ini, waktu pengerjaan sangat singkat karena data yang didistribusikan masih tergolong ringan. Kita lanjut ke matriks dengan ordo 600 kali 600 dengan 3 proses. Master selesai melakukan eksekusi dengan waktu 0,35 sekian detik dengan hasil trace matrix itu 7.280 sekian. Nah, ini kita coba dengan matriks 800 kali 800. Proses membalikkan error karena 800 tidak habis dibagi 3 proses. Selanjutnya kita lanjut ke
matriks dengan ordo 1800 perkalian matriks 1800 kali 1800 dengan 3 proses. Di sini tuh saya menguji batas maksimal beban kerja pada ordo 1800 kali 1800 ya. Di sini komputasi lokal menjadi sangat berat sehingga waktu yang dibutuhkan oleh 3 proses gotong royong ini membutuhkan waktu 12,72 sekian detik dengan trace matrix. Hasil trace matrixnya 65.559 sekian. Jadi pengujian ini membuktikan bahwa komputasi paralel MPI multinode sukses menangani beban kerja berskala besar dengan hasil akhir nilai trace yang tetap konsisten dan akurat. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan 4 proses nih. Untuk 4 proses, untuk ordo paling kecil dulu deh. Sini perkalian matriks 600 kali 600 dengan 4 proses menghasilkan waktu eksekusi 0,3 sekian detik dengan hasil trace matriks 7.200 sekian. Lanjut kita cobain langsung ke batas maksimal. Ya, dapat dilihat di sini waktu eksekusinya membutuhkan waktu 10 detik, 85 sekian. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk batas 1800 per 1800 ini dengan hasil trace matrix 65.665. Jika kita lihat di sini beda sedikit ya. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan ini jika menggunakan 3 proses 600 kali 600 bedanya hanya sedikit ya, 0,308 dengan 0,356. Lalu dengan batas maksimalnya 1800 kali 1900 dengan 3 proses itu membutuhkan waktu eksekusi 12 detik. Sedangkan 4 proses membutuhkan waktu eksekusi 10 detik. Kita dapat membuktikan bahwa terjadi peningkatan efisiensi waktu yang cukup signifikan sebesar hampir 2 detik. Jadi, berdasarkan seluruh hasil pengujian di terminal tadi, kita dapat di terminal ini kita dapat menarik kesimpulan. Pertama, skalabilitas sistem terbukti berjalan dengan baik ketika jumlah proses dinaikkan dari 3 menjadi 4. Waktu eksekusi pada ordo menengah 600 kali 600 dan ordo besar 1800 kali 1800 secara konsisten mengalami penurunan. Kedua, akurasi data tetap terjaga. Kita bisa melihat nilai trace yang dihasilkan antara 3 proses dan 4 proses berada di rentang angka yang sama dan konsisten. Trace data juga dan konsisten. Hal ini membuktikan bahwa algoritma paralel kita sukses memotong data dengan sketcher, membagikannya dan mengumpulkannya kembali dengan getter secara presisi tanpa ada data yang hilang, loss, ataupun korup di jaringan virtual Docker.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya.